Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim, fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah, wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah, amma ba'du. Pengajian Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah oleh Hadratus Syekh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, mu'alif sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Ahad Wage 8 Zulhijjah 1397 Hijriah, 20 November 1977 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Syu'aul basirati yushhiduka qurbatu minka, wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudi, wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudi, wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Syu'al basirati, penglihatan hati. Istilah lain nurul akli atau ilmu yakin. Satu makna, kalau orang mempunyai ilmu yakin atau nurul akli, akal yang sehat atau sorotan hati, pasti orang yang berilmu yakin itu memiliki keyakinan yang tidak mamang lagi, tidak syak lagi. Pasti dia merasa bahwa Allah dekat, sebab dia senantiasa merasa dihidupkan, diberi nikmat lahir maupun batin. Tidak mungkin atau mustahil Tuhan jauh dari dirinya, sebab Tuhan senantiasa memberi hidup, memberi perasaan, memberi pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Otomatis dekat dalam arti lebih dekat, seperti difirmankan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Al-Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Artinya, sebelum orang melihat misalnya, Tuhan sudah lebih dahulu maha mengetahui, dan justru taunya, melihatnya manusia itu justru ditaukan, dimelihatkan oleh Tuhan. Jadi dekat itu ada bagi istilah moral atau material. Si fulan dekat terhadap Pak Lurah atau pemerintah atau presiden. Ini tidak berarti dekat fisik atau materinya. Hubungan dengan Tuhan mustahil kalau tidak dimaksud dekat. Itu dekat materi. Sebab Tuhan tidak dan bukan materi, bukan seperti benda. Jadi yang dimaksudkan dekat di atas ialah Tuhan senantiasa tahu dan lebih tahu daripada kita terhadap kita sendiri. Tuhan lebih menguasai
Tuhan lebih menghendaki. Wa ma tasya'una illa an nasya Allah. Kamu sekalian tidak dapat berkehendak kecuali kalau dikehendaki oleh Allah. Dibuat punya kehendak, atau dalam istilah syariat sering kita dengar, biar orang melonjak setinggi langit, tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan sukses. Ini berarti lebih dekat, atau dalam dunia hakikat justru kehendaknya orang itu digerakkan oleh Allah, berarti lebih dekat. Adapun dekat zatnya ini tidak bisa diperbandingkan, sebab makhluk itu hanya bayangan. Adanya makhluk hanya bayangan, sedangkan Khalik asli ada, wujud. Apa mungkin bisa diperbandingkan? Jadi sekali lagi, yang dimaksud dekat bukan berarti dekatnya dua jenis barang yang berdekatan satu sama lain, tapi ya itu tadi, Allah lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri. Sekalipun manusia itu diberi kehendak, kemampuan dan sebagainya, akan tetapi jika kehendak itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, pasti kehendak Tuhan yang menang, yang menentukan. Itu pengertian syariat. Dalam bidang hakikat, justru kehendak manusia itu adanya dikehendaki oleh Allah, diciptakan Tuhan bahwa dia mempunyai kehendak. Begitu juga soal lain-lain, ilmu, pengetahuan, kemampuan dan sebagainya. Kalau orang mempunyai pikiran sehat, memiliki syu'aul basirah atau ilmu yakin atau nurul akli, pasti merasa seperti itu, merasa bahwa Allah lebih dekat daripada dirinya sendiri, dirasa dalam hati, bukan hanya sekedar pengertian ilmiah saja. Orang yang tidak merasa seperti itu, ini berarti dia hatinya gelap atau buta. Kalau hatinya tidak buta, otomatis pandangan hatinya sesuai atau nyocoki dengan keadaan yang sesungguhnya. Apa keadaan sesungguhnya? Yaitu tadi, Tuhan lebih dekat kepada kita daripada kita terhadap kita sendiri. Istilah dekat, dikasihi, ini berarti dekat. Minal muqarrabin, artinya orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang didekati oleh Tuhan. Tuba lil muslihina bainan nas humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Al-Hadis. Alangkah bahagianya mereka, orang-orang yang mau memperbaiki umat dan masyarakat. Mereka kelak adalah menjadi orang-orang yang dekat, menjadi orang-orang yang didekat. Artinya orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi dalam arti hadis ini yang dimaksud didekat, dikasihi. Dekatnya Tuhan pada makhluk ini dekat dalam arti menciptakan. Semuanya tidak pandang bulu, baik itu yang terkecam atau yang tidak. Ini semuanya dekat kepada Allah, lebih dekat. Ini yang dimaksud dekat dalam pengajian ini. Kalau orang kok merasa dekat dalam arti merasa dikasihi, lalu merasa orang baik-baik, ini namanya takabur ini. Oleh karena itu ada pepatah atau kata-kata, ru'yatul qurbi bu'dun, merasa dekat dalam arti dikasihi atau disayangi, dipercaya, itu sesungguhnya bu'dun, jauh. Lah di sini dekat berarti dikasihi dan jauh berarti
tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian ini yang dimaksud yaitu seperti yang pertama tadi. Allah lebih dekat kepada makhluknya daripada makhluk itu sendiri kepada makhluk itu sendiri. Artinya lebih menguasai secara mutlak dalam segala bidang dan tidak terbatas. Segala makhluk diliputi oleh ilmu Tuhan. Tidak ada barang seatom pun betapa kecil dan halusnya yang di luar pengetahuan Tuhan, yang di luar kekuasaan Tuhan, semuanya. Dan secara mendetail sekecil-kecilnya tidak kelihatan. Wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudih. Ainul basirah, mata dari penglihatan hati, atau nurul ilmi istilah lain, cahayanya ilmu, atau ainul yakin, kenyataan dari keyakinan. Itu sama sekali maknanya semua. Orang yang memiliki ainul basirah atau ilmunya hati bersinar, atau mempunyai ainul yakin, pasti dia merasa yang ada hanya Tuhan, dirinya sendiri, dan makhluk lain-lain tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itu kalau orang sungguh-sungguh mata hatinya melek dan sehat, merasa yang ada hanya Tuhan, saya dan makhluk-makhluk lain tidak ada. Karena yang wujud hakiki, yang sungguh-sungguh wujud hanya Tuhan. Adapun makhluk, adanya itu karena diwujudkan. Istilah diwujudkan atau diadakan berarti tidak wujud atau tidak ada sendiri. Berarti tidak ada atau tidak wujud. Jelas yang wujud hanya Tuhan. Kalau orang mempunyai ainul basirah atau nurul ilmi, ainul yakin, otomatis begitu pandangan hatinya atau perasaannya selama dia memiliki ainul yakin itu. Makhluk diadakan, diwujudkan oleh Tuhan, sedang Tuhan wujud dengan sendirinya. Tidak ada yang mewujudkan Tuhan. Malah di samping Allah wujud, dia mewujudkan yang lain-lain. Ini namanya qayyum, wujud dan mewujudkan, atau berdiri tegak dan menegakkan. Ini qayyum. Disebut juga Asmaul A'zam, Hayyun Qayyum. Sebagai gambaran sering saya menggambarkan seorang anak kecil yang belum bisa berdiri sendiri, sedang diberdirikan ibunya misalnya. Sekalipun itu anak kecil kelihatannya berdiri, tapi karena diberdirikan oleh ibunya, sesungguhnya anak kecil itu belum bisa berdiri sendiri. Kalau andai kata dilepas oleh ibunya, tentu dia tidak kelihatan berdiri. Namanya si anak kecil tidak dapat berdiri. Kelihatannya berdiri karena diberdirikan. Begitu juga makhluk. Ini sesungguhnya tidak wujud, tidak ada. Kelihatannya wujud karena diwujudkan. Umpama tidak diwujudkan, pasti tidak ada. Istilah lain namanya wujud majazi, wujud bayangan. Wujud hakiki hanya Tuhan. Kalau orang memiliki ainul basirah, mata hatinya sehat, otomatis merasa begitu. Ini paling-paling harus menjadi i'tiqad. Tapi i'tiqad itu hanya ilmiah. Saya mengutip pendapatnya Imam Ghazali. Idh mujarradul i'tiqati au mujarradut tauhidi bil i'tiqadi la yuridhut tawakkula. Tauhid yang hanya dengan i'tiqad saja ini la yuridhu tawakkul, tidak membuahkan tawakal, pasrah bongkoan pada Tuhan. Oleh karena idzil i'tiqad al-ilmu, i'tiqad hanya merupakan ilmu. Ilmu tidak bisa menghasilkan rasa menyerah bongkoan.
pada Tuhan. Ilmu tidak bisa menghasilkan rasa menyerah bongkoan pada Tuhan. Yang dapat membuahkan rasa menyerah bongkoan adalah amal ibadah, mujahadah. Yang dapat merubah sikap itu, sikap batin terutama, adalah amal atau mujahadah istilah Wahidiyah. Ilmu atau pengertian ilmiah hanya boleh dikatakan sebagai pengantar atau arah-arah saja, dan dalam keadaan yang sangat terbatas sekali. Perjuangan Wahidiyah bukan hanya timbulnya i'tiqad saja, tapi pengalaman yang diutamakan. Pengalaman atau perasaan batin terhadap kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman dan perasaan dzauqan ini yang diutamakan, yang diperjuangkan oleh Wahidiyah. Adapun soal ilmiah, ya alhamdulillah kita umumnya umat Islam sudah mempunyai i'tiqad atau ilmiah. Kalau ditanya tentang begitu jawabnya. Tapi mengenai haliyah atau dzauqan ini yang perlu diusahakan, diperjuangkan. Pada umumnya soal haliyah ini kita masih sayang sekali, masih sangat dibutuhkan. Para hadirin hadirat, mari kita adakan koreksi pengalaman kita atau dzauqiyah. Apakah sudah begitu? Artinya merasa seperti yang kita bahas itu tadi, ataukah baru merupakan i'tiqad saja? Kalau baru i'tiqad atau pengertian tauhid, ini gampang sekali lenyapnya, jauh lebih gampang dari pengalaman dalam merasa atau dzauqiyah tersebut, terutama dalam keadaan terutama dalam keadaan yang kritis, terutama dalam menghadapi sakaratul maut. Ilmiah atau tauhid seperti itu teka-teki sekali. Pernah saya utarakan antara lain pada minggu yang lalu, yaitu soal tauhid atau iman. Ini ada 2 atau 3 macam. Antara lain dasarnya bukan dari ilmu pengetahuan, melainkan percaya begitu saja dari orang tuanya atau dari gurunya atau dari situasi lingkungannya yang meyakini bahwa Tuhan itu satu dan sebagainya. Iman seperti ini yang paling lemah sendiri jika tidak dipupuk dengan ubudiyah, dengan mujahadah. Dalam keadaan yang berbahaya terutama gampang sekali hilang atau lenyap, terutama dalam menghadapi sakaratul maut. Mudah sekali lenyapnya iman yang hanya begitu itu. Bentuk iman atau tauhid yang kedua lebih kuat daripada yang pertama tadi, yaitu iman yang berdasarkan ilmiah, yang didasarkan akliyah, yaitu seperti yang dibicarakan antara lain dalam kitab Kifayatul A'wam dan lain-lain kitab tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala kok wujud, itu apa dalilnya, apa buktinya? Dalilnya atau buktinya ya adanya makhluk ini, atau lebih positif lagi yaitu mungkinnya adanya makhluk. Kalau hanya wujudnya makhluk ini, kalau tidak wujud berarti Allah tidak ada. Tapi dengan kata-kata imkannya wujud makhluk ini, sekalipun makhluk ini tidak ada, tidak diwujudkan, tapi kemungkinan adanya, ini yang menjadi dalil atau bukti adanya Tuhan. Ini yang dibahas dalam kitab Kifayatul A'wam atau kitab-kitab tauhid lainnya. Iman golongan yang kedua ini sudah lebih kuat dari yang pertama tadi, tapi masih ada lagi tingkat iman yang lebih kuat lagi,
yaitu tingkat ketiga, yaitu iman seperti yang diperjuangkan di dalam wahidiyah ini, yaitu perasaan dzauqon, memiliki rasa dalam hati yang sungguh-sungguh setiap saat, setiap detik, bahkan dalam segala keadaan. Ini yang paling kuat daripada yang pertama dan yang kedua tadi. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat kita dikaruniai memiliki tauhid yang ini tadi, yang membaca tidak bisa berubah sekalipun menghadapi suatu peristiwa yang dahsyat sekali, ujian-ujian atau tantangan atau godaan yang bagaimana dahsyatnya. Dalam menghadapi sakaratul maut sekalipun tidak akan berubah keadaannya. Dalam sakaratul maut, di mana iblis dengan segala kemampuan yang ada padanya dikerahkan untuk menggelincirkan iman seseorang. Biarpun begitu, iman bentuk ketiga ini, iman dengan sungguh-sungguh dzauqiyah, rasa dalam hati tidak akan mengalami perubahan sedikit pun. Rasa dalam hati tidak akan mengalami perubahan sedikit pun. Mudah-mudahan kita dikaruniai seperti itu para hadirin hadirat. Wa haqqul basirati yuzhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Haqqul basirah, haknya basirah atau penglihatan hati yang hak, atau nurul haqqi atau hakul yakin, semua maksudnya sama. Basirah penglihatan hati, basar penglihatan mata lahir. Kalau orang sungguh-sungguh memiliki hakul basirah atau nurul haqqi atau hakul yakin, dia merasa selama memiliki hakul basirah bahwa Tuhan yang ada, lain-lain tidak menjadi acara dalam pandangan hatinya. La ada maka wala wujudaka, soal dirimu ada atau tidak ada tidak menjadi acara. Hanya Tuhan yang wujud, titik, istighraq. Badannya sendiri atau makhluk lain-lain lebih-lebih sama sekali tidak menjadi acara, tidak nampak oleh penglihatan hatinya. Hanya Tuhan yang menjadi acara. Seperti halnya orang kami tenggengan atau terpesona yang sangat kuat sehingga tidak mengingat kepada yang lain-lain, termasuk dirinya sendiri pun tidak ingat, bahkan tidak terasa, terpaku oleh hanya satu hal. Dalam hal ini hanya Tuhan, istighraq, tenggelam dalam keesaan Tuhan. Ketiga keyakinan di atas, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, saya gambarkan lagi begini. Kita di sini di serambi masjid ini mengerti, meyakini bahwa di sebelah timur itu ada Sungai Berantas. Di situ memang ada Sungai Berantas sungguh. Lah, ini namanya ilmu yakin. Lah, kalau kita berada di tebingnya Sungai Berantas itu ainul yakin. Sedangkan hakul yakin sudah menjadi air, hanya air sungai, titik, dirinya sendiri gampangnya sungainya, lain-lain tidak masuk acara. Sekalipun sudah masuk ke dalam sungai tapi belum menjadi air, ini namanya masih ainul yakin. Itu tadi gambaran. Ya, mudah-mudahan kita dikaruniai memiliki hakul yakin yang sempurna. Wa tamama ma'rifatika, kita kewajiban usaha, berjuang. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang sungguh-sungguh bermujahadah, berusaha, berjuang di dalam jalanku, pasti aku tunjukkan jalanku. Malah di dalam hadis qudsi disebutkan yang dimaksudnya, jika seorang hamba mendekat kepada Tuhan 1 meter misalnya,
Tuhan mendekati dia 10 meter paling sedikit. Jika si hamba maju 10 meter, Tuhan mendekatinya 100 meter paling sedikit. Itu kalau digambarkan materi atau diibaratkan berhadap-hadapan. Begitulah para hadirin hadirat kemurahan Tuhan. Digambarkan dengan kecepatan, misalnya kalau si hamba mendekatnya kepada Tuhan dengan jalan kaki, Tuhan mendekati si hamba itu dengan berlari. Kalau si hamba mendekatkan kepada Tuhan dengan kecepatan 100, ini kalau diibaratkan dengan kendaraan, Tuhan mendekati si hamba itu dengan kecepatan 1000 minim. Pokoknya bi'asyrati amsalihha, dengan 10 kali lipat. Begitu para hadirin hadirat kemurahan Tuhan kepada diantara kita hadirin hadirat. Kita bisa ambil sebagai imbangan atau sebagai gambaran seorang rakyat kecil yang ingin menghadap pejabat tinggi, lebih-lebih presidennya. Ini jauh lebih sulit hadirin hadirat. Rakyat jelata yang ingin mendapat perhatian dari kepala desanya saja sudah dengan susah payah usahanya, dan sungguh pun demikian hasilnya hanya sedikit sekali. Pada umumnya tidak sesuai dengan biayanya atau jerih payahnya. Malah mungkin jangan-jangan dicurigai para hadirin hadirat. Malah para hadirin hadirat, sekalipun Bapak Presiden atau Bumat atau Bupati atau Camat mempunyai hak terhadap rakyatnya, sekalipun begitu para hadirin hadirat, jika tidak diqadar oleh Tuhan, tidak akan terlaksana para hadirin hadirat. Tuhan tidak kesulitan menciptakan sebab-sebab yang menjadi gagalnya rapinya. Sekalipun ibarat tinggal muluk, tinggal nyendok, kalau Tuhan tidak menghendaki, gampang, kun fayakun. Ini kekuasaan Tuhan hadirin hadirat. Tapi para hadirin hadirat, kalau didekati oleh Tuhan, tidak ada yang dapat menghalang-halangi para hadirin hadirat. Dan caranya seperti disebutkan hadis qudsi tadi. Kalau hamba mendekat selangkah, Tuhan maju mendekati si hamba tadi 10 langkah minim. Mari hadirin hadirat, mari belajar menjadi orang dewasa yang memiliki pikiran normal, yang pandai menggapai segala sesuatu dengan semestinya. Mari para hadirin hadirat, kalau mulai sekarang kita tidak belajar, tidak berjuang untuk itu para hadirin hadirat, kita sendiri yang rugi besok. Terutama kalau sudah dicabut Israel para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, asal kita mau usaha berjuang, ya sedapat-dapatnya para hadirin hadirat, kita yakin akan menemui suatu kebahagiaan abadi yang tidak dapat digambarkan betapa besarnya para hadirin hadirat, terutama sesudah berada di kubur di alam akhirat. Al-qabru raudhatum min riyadil jannah au hufratum min hufarin nas. Alam kubur atau alam barzah bisa merupakan taman dari berbagai taman surga, atau bisa juga merupakan bagian daripada neraka. Para hadirin hadirat, ketika nyawa dicabut oleh malaikat Israel, spontan mengalami alam surga atau alam neraka para hadirin hadirat, dan makin lama makin berat para hadirin hadirat. Apakah menunggu itu para hadirin hadirat? Mari para hadirin hadirat, walhasilu anna salika yuhtafu ala qalbihi anwarun ilahiyah yu'tabaru anha bihadhil ibarat wa yatarattabu ala kulli wahidin thamaratu wa fawaid.
Jadi kesimpulannya, orang yang sungguh-sungguh mau mendekat kepada Tuhan dengan mengamalkan atau memperhatikan apa yang harus diamalkan, apa yang harus diperhatikan. Umpama dalam wahidiyah, ya senantiasa mengadakan mujahadah-mujahadah dalam segala bidangnya, dan senantiasa mengatur hatinya, senantiasa ya seperti sudah kita maklumi, otomatis nanti Allah akan memberikan buah yang lebih besar daripada jerih payahnya. Hasilnya jauh lebih besar, tidak dapat diperhitungkan, minim 10 kali lipat, 10 kali ila sab'i mi'ati dhi'fin, 10 kali sampai 700 kali lipat, bahkan ila ma la ya'lamu ilallah, sampai tiada yang mengetahui kecuali Allah. Dari pokoknya tidak bisa digambarkan. Ya, pada umumnya lipat ganda. Itu melihat kualitasnya. Kalau kualitasnya sungguh-sungguh baik, otomatis lipat gandanya paling baik dan seterusnya, paling diridhoi. Kalau khusyuknya paling khusyuk, lebih takzim, lebih rindu, lebih perhatian, otomatis lebih banyak lipat ganda yang diperolehnya. Mari para hadirin hadirat, mari kita tingkatkan di samping kuantitas atau jumlah banyaknya, kualitasnya terutama, mutunya. Mari kita tingkatkan yang setinggi-tingginya. Qala ba'duhum wala yablughul abdu haqiqatat tawadhu'i illa inda lam'ani nuril musyahadati fi qalbi. Fa'inda dzalika tadhubun nafsu wa talba'u lil haqqi walil khalqi bimahwi thariha wa sukuni wahjiha wa hubariha. Ba'dul arifin atau setengah orang arifin mengatakan, pokoknya orang tidak dapat tawaduk yang sungguh-sungguh, otomatis selalu takabur. Tawaduk kebalikan dari takabur. Orang tidak bisa hilang takaburnya kecuali apabila mendapat sinar atau sorotan nur musyahadah, syuhud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah umum yang ringan, sadar kepada Allah. Apabila orang mendapat sinar atau cahaya syuhud pada Allah, pasti hancur nafsunya, ananianya hancur. Bila senantiasa menyerah bongkoan pada Tuhan, senantiasa tawaduk, tidak sombong kepada sesamanya, hilang, lenyap, ekses atau negatifnya nafsu yang menyebabkan sombong, kikir dan sebagainya. Lalu diantara kita bagaimana? Mari kita koreksi. Apakah sudah sungguh-sungguh syuhud, sadar kepada Allah kah, atau bagaimana? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau orang sungguh-sungguh sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istilah wahidiyah lillah billah, otomatis ia menjadi dhillul ilahi, menjadi bayangan Tuhan. Akhlaknya selalu akhlak Tuhan, antara lain Rahman Rahim, artinya akhlaknya selalu merasa kaya, tidak membutuhkan orang lain. Kun fayakun, dia menjadi orang yang suka pemaaf, suka menolong dan sebagainya. Man akramahu faqad akramallah, man akramahu faqad akramallah, wa man azzamahu faqad azzamallah. Barang siapa yang menghormat
orang yang seperti itu sifat-sifatnya berarti menghormat Tuhan, dan barang siapa memuliakannya berarti mengagungkan Allah. Tapi sebaliknya, man ahanahu faqad ahanallah, barang siapa yang menyakiti, melukai, menghina, mengejek kepadanya berarti mengejek kepada Tuhan. Awas nanti. Wa bayyanal musannifu annal ladzi yankashifu bin nuril awwali qurbullahi minka wa thamratu dzalika wa natijatuhu muraqabatuhu ta'ala wal istihya'u minhu hatta la yaraka haitsu nahaka wala yafquduka haitsu amaraka. Selanjutnya Kiai Musonef menerangkan, orang yang dikaruniai nur yang pertama tadi yang paling rendah sendiri, sekalipun yang paling rendah, orang yang dikaruniai itu merasa dekat, lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis dia selalu muraqabah, selalu merasa saya ini senantiasa diincar oleh Tuhan, tidak berani berkutik sedikit pun, karena merasa senantiasa diawasi oleh Tuhan. Ibarat materi boleh dikatakan umpamanya saya terhadap saudara dengan berdiri atau duduk atau berbaring, sedangkan di kanan kiri ada jurang yang sangat curam, di samping api yang berkobar-kobar. Otomatis tidak berani bergerak sedikit pun, bahkan berkedip pun tidak berani, bahkan bernafas pun sudah ngempet ambekan, kata bahasa Jawa. Itu para hadirin hadirat, kalau orang sungguh-sungguh muraqabah, merasa senantiasa di bawah pengawasan Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa, sesungguhnya bahkan jauh daripada gambar itu. Karena sekalipun betapa hebatnya gambaran saya tadi, yaitu adalah hanya ciptaan Tuhan, sedang terhadap Tuhan adalah penciptanya para hadirin hadirat, jauh sekali. Ibaratnya lagi, saudara mempunyai senjata tajam atau senjata yang paling ampuh sekalipun, tapi kalau tidak saudara pergunakan tidak ada gunanya, tidak berarti sama sekali. Sekalipun ampuh, kalau tidak digunakan tidak ada artinya sama sekali. Sekalipun senjata atom sekalipun, kalau tidak ada orang yang menggunakan, sama sekali tidak memberi manfaat atau menjadikan bahaya. Sesungguhnya yang harus ditakuti orangnya para hadirin hadirat, sebab dia yang menentukan. Kalau tidak ada orangnya sama sekali tidak ada gunanya, baik guna yang menguntungkan atau menghancurkan. Ya, itu tadi hanya gambaran. Gambaran itu hanya sekedar untuk mendekatkan pengertian sehingga mudah diterima, mudah dimengerti. Di dalam Quran sendiri pun banyak gambaran-gambaran supaya manusia mudah memahaminya. Jadi kembali, kalau orang memiliki nur yang pertama tadi, yaitu syu'aul basyirah, dia selalu dalam keadaan muraqabah, menerjang atau membangkang ketentuan Tuhan, otomatis tidak berani. Sekalipun tidak ada orang lain yang melihatnya, sebab dia senantiasa merasa diincar dengan incaran yang tidak dapat digambarkan tajam dan telitinya. Ya, mudah-mudahan kita dikaruniai itu, otomatis dekat. Yang saya maksud dekat di sini, dikasihi, disayang, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yankashifu bitsani adamiyatu kulli mawjudin fi wujudil haqqi ta'ala
fayashhadul aqwana adama. Orang yang memiliki basiroh yang kedua tadi, yaitu ainul basiroh atau ainul yakin atau nurul ilmi, otomatis dia senantiasa merasa bahwa yang wujud hanya Tuhan. Semuanya ini selain Tuhan tidak ada. Fayashhadul aqwana adama fala ya'ba'u biha wala yaltafitu ilaiha id wujuduha ariyah. Bagi dia hanya Tuhan yang nampak dalam pandangan hatinya. Dirinya sendiri dan makhluk yang lain-lain itu hanya wujud bayangan. Oleh karena itu dia tidak ambil peduli, tidak terpengaruh oleh makhluk yang wujud bayangan itu, tidak gentar, tidak takut, tidak kepincut, tidak terpengaruh, karena hanya bayangan. Bayangan, mengapa ditakuti, mengapa dipengaruhi? Sekalipun kelihatannya mengkilap, itu hanya bayangan. Sekalipun kelihatan seram dan menakutkan, sesungguhnya hanya bayangan. Sekalipun kelihatan menggiurkan begini begitu, apabila seseorang dikaruniai basiroh yang kedua tadi, dia tidak kepincut sama sekali, tidak terpengaruh, tidak takut, tidak khawatir, tidak menjagakan sawahnya, pasarnya, gajinya, dirinya, kepandaiannya, kemampuannya, keahliannya, sama sekali tidak menjagakan. Oleh karena itu semua adalah bayangan. Dan ini bayangan, ini sesungguhnya hanyalah bayangan. Sesungguhnya bayangan nyocoki dengan keadaan yang sesungguhnya, bayangan. Oleh karena misalnya sawahnya sungguh loh luas, subur, tapi terkena wereng, sudah kiamat. Apa itu mau dijagakan? Sekalipun menguntungkan hanya bayangan, sekalipun merugikan hanya bayangan. Mari kita koreksi masing-masing pandangan kita. Pandangan kita seperti itu atau tidak? Kalau tidak, ini namanya tidak nyocoki dengan keadaan sesungguhnya, para hadirin hadirat. Keadaan sesungguhnya semuanya ini adalah bayangan, para hadirin hadirat. Bayangan. Ibaratnya di muka kita ada gelas yang sesungguhnya berisi racun, tapi karena didorong dan terpengaruh oleh rasa haus dan terpengaruh oleh isi gelas yang kita duga minuman lezat yang menghilangkan rasa haus, lalu kita minum. Waktu minum mungkin belum merasa bahwa itu sesungguhnya racun, tapi setelah itu, para hadirin hadirat, kita menjadi sekarat karena minum racun. Kita semua akan mengalami kelak di kemudian hari, ketika di dunia perasaan kita itu hanya bayangan yang nyocoki dengan keadaan sesungguhnya, ataukah hanya perasaan begitu saja. Ini semua kita masing-masing akan mengalami kelak di kemudian hari, para hadirin hadirat. Ketika nyawa dicabut Israel, merasakan pandangan kita ketika minum misalnya, apakah yang kita minum dulu itu sungguh-sungguh setrup atau racun? Nanti ketika Israel datang mengalami, para hadirin hadirat, keadaan yang sesungguhnya. Kalau racun, merasakan beratnya sakit akibat keracunan, para hadirin hadirat. Tapi kalau benar setrup, juga akan merasakan lezatnya pada ketika Israel mencabut roh kita, para hadirin hadirat. Alangkah lezatnya. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, pandangan kita selama di dunia ini sungguh-sungguh nyocoki dengan keadaan sesungguhnya, para hadirin hadirat. Racun, kita tahu bahwa itu racun, dan kalau stroop kita juga tahu itu stroop. Ya, mudah-mudahan tidak keliru pandangan kita ini. Kalau pandangan terlanjur keliru,
salah, pasti nanti akan merasakan betapa beratnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kembali lagi, orang yang memiliki basirah, pandangan hati seperti nomor 2, yaitu ainul basirah, otomatis memandang makhluk termasuk dirinya sendiri hanya sebagai bayangan. Sama sekali tidak terpengaruh, tidak selalu ngersulo ketika melarat atau menghadapi musibah atau ujian, melainkan senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya pun tidak sombong. Ini hanya bayangan. Kalau saya salah gunakan, otomatis mencekik leher ini. Racun ini otomatis, kalau orang mempunyai pandangan begitu para hadirin hadirat, yang wujud dan kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu pasti hancur kecuali hanya Tuhan yang kekal abadi, tidak hancur dan tidak berubah. Dan selain itu, fakta dalam pengalaman banyak terjadi. Kemarin masih sehat, segar bugar, gagah perkasa, sekarang sudah menjadi layatan. Kemarin masih kaya, masih lincah, sekarang sudah berteriak-teriak minta tolong. Ini pengalaman para hadirin hadirat. Coba itu lihat yang sebaya dengan saudara, lebih tua atau lebih muda di bawah saudara. Ini semua harus kita manfaatkan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mengejutkan, yang datangnya secara mendadak. Ini semua sesungguhnya kita selalu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala para hadirin hadirat. Tapi lalu bagaimana? Kita terima dengan penuh perhatian ataukah kita masa bodoh begitu saja para hadirin hadirat? Karena dari belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperingatkan pada hambanya para hadirin hadirat. Lalu di antara kita bagaimana? Tanggapan kita diwelasi, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperingatkan dengan bermacam-macam keadaan. Baik keadaan menggelisahkan, keadaan mengejutkan, keadaan mengecewakan, keadaan menggembirakan malah, dan keadaan-keadaan banyak para hadirin hadirat. Saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada umumnya para hadirin hadirat, yang disayangi ini yang tidak merasa, malah acuh tak acuh, mempermainkan dan sombong. Masih baik pohon-pohonan, pohon mangga atau pohon jambu misalnya, dilempari batu malah membalas dengan buah mangga atau buah jambu. Kok lebih baik pohon mangga atau buah jambu para hadirin hadirat? Maaf, ditolong mentung malah memukul. Pada umumnya para hadirin hadirat, mari kita akui, kita doi keadaan ini. Al-Fatihah. Wa thamratu dzalika alla yabqa fi nadhrika ma tastanidu ilaihi wala ma tastanisu bihi fayatimmu lakat tawakkulu wat tafwidhu waridha wal istislam. Buahnya, apabila kita senantiasa begitu, otomatis kita tidak terpengaruh oleh segala sesuatu yang menguntungkan, yang menyenangkan atau merugikan sekalipun. Karena yakin bahwa sekalipun itu menguntungkan, tapi hanya sementara. Malah sekalipun wujudnya menguntungkan, tapi bisa juga merugikan apabila kita salah gunakan. Dia senantiasa tidak jenak, tidak bisa mesra di waktu berhadapan atau jagongan dengan siapapun.
karena kesemuanya itu hanya merugikan kecuali hanya terhadap Tuhan. Soal di hadapan Tuhan dia merasa jenak, merasa tenang dan merasa mesra, sebab hanya Tuhan yang memberi dan membawa keuntungan dan kebahagiaan. Semuanya itu selain Tuhan merugikan. Otomatis berkumpul atau bersama-sama dengan apa-apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, otomatis sama dengan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi tenang, tentram, asyik di waktu berkumpul dengan apa-apa dan siapa-siapa orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa muttaqin. Orang-orang yang berkawan, bersaudara, yang saling berhubungan, besok pada yaumul qiyamah saling bermusuhan para hadirin hadirat, saling tuntut menuntut, kecuali mereka yang di dalam melakukan berkawan, bersaudara itu berdasarkan takwa, lillah billah, lirrasul birrasul, istilah wahidiyah. Kalau tidak berdasar atas takwa, lillah billah, lirrasul birrasul, otomatis besok saling bermusuhan satu sama lain para hadirin hadirat. Baik itu hubungan antara keluarga sama keluarga, anak orang tua anak, atau kawan, atau tetangga, atau pokoknya semua hubungan di dunia, illal muttaqin hadirin hadirat. Besok saling dorong mendorong ke neraka. Mana yang kalah, mana yang menang, atau kedua-duanya sama-sama kalah sampai masuk bersama-sama ke dalam neraka para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, kita menaruh perhatian yang sungguh-sungguh, yang sebanyak-banyaknya. Kalau orang memiliki ainul basirah, otomatis senantiasa tawakal, senantiasa ridho. Di antara kita sudah begitukah atau belum? Mari para hadirin hadirat kita lihat. Walladzi yankashifu bitsalitsi dzatul muqaddasah wa thamratu dzalikal fana'ul kamilul ladzi huwa dihlizul baqa'i fayafna an fana'ih wa adamihi istihlakan fi wujudi sayyidih wa nahika bima nahsulu lahu hina idzin minal mawahibi wal asraril ilahiyati fa idza taraqqa an dzalika halla fi maqamil baqa'. Orang yang dikaruniai basiroh jenis nomor 3, yaitu hakul basiroh atau hakul yakin atau nurul haqi, ini yang paling sempurna sendiri. Buahnya yaitu dia fana pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hilang, lenyap, hilang sama sekali, tidak mengaku, tidak ujub, takabur, riak dan sebagainya, otomatis lenyap dari dirinya. Tidak merasa saya bisa, saya kuasa dan sebagainya. Fana ada 3 macam. Fana sifat, saya sudah merasa mempunyai kemampuan atau kepandaian. Ini semua Allah yang punya, yang menggerakkan, yang semua Allah. Saya tidak bisa berjuang begini begitu. Ini Tuhan. Saya tidak ada. Ini Tuhan. Wanahika, jangan ditanyakan lagi buahnya. Jangan ditanyakan betapa fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa diberikan orang seperti itu. Pokoknya tidak bisa diketahui kecuali Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, kita dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala
fadl yang sebanyak-banyaknya, yang sesempurna-sempurnanya. Kalau orang sudah seperti yang diterangkan di atas ini, dia memiliki tingkatan atau martabatul wahidiyah namanya, yaitu billah atau martabat Muhammadiyah. Orang yang seperti itu seperti saya kemukakan tadi, dhillul ilahi, bayangan Tuhan. Atau orang seperti itu adalah khalifatullah, wakil Tuhan. Para hadirin hadirat, tidak bisa dibayangkan keadaan dia besok di akhirat, dikagumi oleh makhluk-makhluk lain. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, pengajian pagi ini benar-benar diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma alaihi kana. Orang yang fana, orang yang hilang ananiahnya hanya Allah. Kana Allahu wa la syai'a ma'ahu, hanya Allah. Pen titik wa huwal ana ala ma alaihi kana. Dia sekarang baru merasakan bahwa sesungguhnya bahwa hanya Tuhan yang ada, baru merasakan. Orang yang belum fana, belum hilang anahnianya, belum merasakan, paling-paling hanya ilmiah. Ya, tapi minim harus ilmiah sekalipun belum merasakan. Kalau sudah merasakan, baru menyadari bahwa sesungguhnya yang ada hanya Tuhan. Ibarat orang tidur sedang bermimpi semua. An-nasu niyamun. Umat manusia itu semua tidur nyenyak pada umumnya, mimpi dan mengigau atau ngelindur. Fa idza matu intabahu. Nanti kalau sudah dicabut, Israel terkejut ketika bermimpi seperti sungguh-sungguh terjadi. Tapi setelah bangun tidak ada apa-apa. Ini para hadirin hadirat. Ya, untung kalau hanya mimpi saja. Sesungguhnya keadaan kita ini jauh daripada itu. Dikiranya tidak apa-apa, dikira menguntungkan. Tapi ketika nanti dicabut rohnya oleh Israel, tidak dapat dibayangkan beratnya para hadirin hadirat. Seperti sering saya utarakan, atau juga oleh pusat, ketika orang menghadapi Israel, jenggelek, ndrodok, lumpuh para hadirin hadirat. Baik orang tidak sakit, lebih-lebih kalau sakit, kok tahu-tahu jenggelek Israel, lumpuh sama sekali, lemas, dia merengek-rengek, ngerepo-ngerepo pada Israel. Sudilah ditunda sehari saja ya Israel, saya mau bertobat. Tidak ada hari, setengah hari saja, 1 jam saja, 1 menit, setengah menit, tidak digubris oleh Israel para hadirin hadirat. Dalam keadaan yang gawat sekalipun ini para hadirin hadirat, andai kata kita mempunyai emas sejagat dan minta diundur sehari saja dikabulkan, bunganya tidak bisa digambarkan para hadirin hadirat. Tapi mana boleh jadi para hadirin hadirat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qadarnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah. Tinggal merasakan bagaimana beratnya para hadirin hadirat. Apakah kita menunggu keadaan begitu itu para hadirin hadirat? Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai hidayah dan taufik yang sebanyak-banyaknya, diberi syafaat, tarbiyah barokah, karomah nadroh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh ghauthi hadzal zaman wa awanihi wa sairi ahbabillahi
radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyulatihi wa amtadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amtadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amtadihi. Allahumma kama anta ahluh, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahalla bihi ilmuka wa akhsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntuk syakhsan dalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntuk syakhsan dalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntuk syakhsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dallat wa dallat hilati fi baldati
خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر ياسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر ياسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر ياسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله
ففروا إلى الله ففروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min ghawti hadha zaman radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.